Seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya bahwa pemasangan stabilizer seperti ini ada kekurangannya teman-teman. Kekurangannya apa? Yaitu ketika stabilizer ini mengalami kerusakan, maka mau tidak mau instalasi rumah kita akan gelap-gelapan gitu, akan padam. Sehingga harus memperbaiki dulu si stabilizernya. Bayangkan saja jika terjadi di malam hari sudah pasti kebingungan. Kita mau gak mau harus menyambungkan dulu kabel yang ada di sini supaya instalasi rumahnya tetap menyala. Nah, di sini saya mempunyai solusinya yaitu memasang bypassnya, teman-teman. Bypassnya itu teman-teman bisa menggunakan ohmsaklar, bisa menggunakan change over switch yang berbentuk model MCB, terserah teman-teman. Yang penting bisa untuk change over switch. Nah, di sini bagaimana untuk cara pemasangannya? Sangat simpel, teman-teman. Jadi di sini ada dari kWh meter 3 kabel keluarannya, yaitu fasa netral dan grounding. Kita akan pasangkan contohnya di sini ke ohmsaklar dulu, teman-teman. Jadi yang pertama kita pasangkan yang fasanya dulu masuk ke ohmsaklar, lalu yang netralnya masuk ke ohmsaklar juga. Nah, jadi di sini tumpuan utama dari kWh meter, teman-teman. Selanjutnya kita akan pasangkan ke arah stabilizernya. Jadi kita persiapkan kabelnya, yaitu yang netralnya masuk ke hitam-hitam ini ya. Yang hitamnya ini adalah untuk ke stabilizernya, yang hitam atas yaitu untuk ke ohmsaklar. Lalu yang fasanya kita hubungkan dari yang merah di stabilizer, dimasukkan juga ke ohmsaklar. Selanjutnya kita persiapkan kabel lagi untuk menuju ke MCB group atau MCB box. Nah, jadi yang pertama kita pasangkan dari yang merah ini dimasukkan ke yang fasanya ya, yaitu yang kabel warna hitam. Selanjutnya yang netralnya masuk ke yang hitamnya di stabilizer ini. Nah, kita harus menentukan tegangannya. Karena instalasi rumah itu tegangannya 220 volt, maka kita pilih yang 220 volt. Kalau yang 110 volt jarang ya di instalasi rumah kita. Maka dari itu kita pilih yang 220 volt. Selanjutnya kita pasangkan untuk groundnya. Grounding itu tidak perlu disambungkan ke stabilizer ya. Langsung saja yaitu antar kabel seperti ini nanti dihubungkan ke MCB box. Nah, kita akan pasangkan ke jalur MCB boxnya, yaitu yang fasanya masuk ke MCB, yang netralnya masuk ke terminal kuningan, lalu yang ground juga masuk ke terminal kuningan. Lalu kita pasangkan ke instalasi rumahnya yang fasanya keluaran dari MCB, lalu netralnya kita hubungkan ke instalasi rumah, dan groundingnya ke instalasi rumah juga. Jadi ke instalasi rumah itu ada 3 kabel, teman-teman. Nah, ini adalah jalur seperti biasa yang sudah tadi saya bahas, yaitu ke stabilizernya. Nah, sekarang kita akan pasangkan bypassnya, yaitu untuk keadaan darurat. Yaitu yang dari ohmsaklar sini, kita siapkan kabelnya seperti ini, lalu pasangkan yang dari fasanya masuk ke ohmsaklar, lalu yang dari netralnya ini, yang kabel warna biru, dimasukkan ke ohmsaklar juga. Lalu keluaran kabel dari ohmsaklar dimasukkan, digabungkan langsung ke MCB juga seperti ini. Lalu yang netralnya dihubungkan juga langsung ke terminal kuningan seperti ini. Nah, untuk pemasangannya seperti ini, teman-teman. Dan cara kerjanya seperti gimana? Nah, di sini saya akan bahas simulasi cara kerjanya nih. Di sini saya contohkan adalah normalnya instalasi rumah disuplai melewati stabilizer. Nah, seperti ini. Lihat yang merah-merah ini ya. Ini adalah jalur yang normal dilewati oleh stabilizer. Dari kWh meter masuk ke ohmsaklar yang tengah ini, lalu keluaran ohmsaklar dimasukkan ke stabilizer input, lalu outputnya baru ke instalasi rumah. Nah, ini pemasangan normal melalui stabilizer, teman-teman. Dan di sini tuasnya menunjukkan ke atas. Kalau ketengahin nanti tidak menyuplai kemana-mana gitu. Nah, jika dalam kondisi darurat tiba-tiba stabilizernya mati, nah trip kayak gini, maka kita tinggal tuasnya dikebawahin saja seperti ini, lihat. Nah, maka dari itu instalasi rumahnya tetap tersuplai, teman-teman. Karena dari kWh meter masuk ke ohmsaklar lalu ngalir ke instalasi rumah seperti ini. Kalau sudah gitu kita tinggal lepas-lepas saja yang ada di stabilizernya supaya kita perbaiki aja. Langsung diperbaiki supaya normal kembali nanti ke stabilizer. Nah, kalau seperti ini kan instalasi rumah teman-teman tidak akan mati, tetap menyala gitu. Nah, jadi untuk ohmsaklar ini adalah untuk dalam keadaan darurat, teman-teman. Contohnya ya stabilizernya jika trip atau mengalami gangguan, atau istilahnya mah kebakar lah. Namanya alat kan tidak ada yang tahu, kalau lama-kelamaan pasti ada rusaknya kayak gitu. Oke, jadi segitu teman-teman untuk pemasangan bypass ohmsaklar ini. Mudah-mudahan teman-teman paham ya dengan apa yang saya jelaskan. Terima kasih, ditunggu untuk video saya yang selanjutnya.